menurut Islam? Kemudian apakah hukumnya mereka ketika berhubungan suami istri karena status pernikahannya itu, apakah hubungannya itu sah atau tidak gitu, zina atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nah, dalam menjawab hal ini Majelis Tarjih berargumen atau berdalil, mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 221 ya. Di dalam Al-Baqarah 221 itu Allah berfirman, Allah berkalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Di dalam ayat ini atau ayat 221 surat Al-Baqarah, Allah menegaskan wala tankihul musyrikati. Ini yang dituju para laki-laki. Janganlah kamu, wahai laki-laki muslim, menikahi wanita-wanita musyrikah. Nah, wanita-wanita musyrikah yang dimaksud di dalam ayat ini seperti ditafsirkan oleh beberapa kitab tafsir, ya, termasuk tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ya. Yang dimaksud musyrikah itu adalah wanita-wanita non-muslim, ya. Jadi musyrikah adalah wanita yang beragama lain, yang agamanya dalam pandangan Islam mengajarkan kemusyrikan, ya, seperti ada ajaran Trinitas, ya, Trinitas, Tuhan itu ada 3 oknum, ya. Atau Trimurti dalam agama yang lain lagi, juga dewa, ada 3 dewa, ya. Dan tentu agama-agama yang lainnya di luar agama Islam, itulah yang dimaksud dengan musyrikat. Jadi bukan orang Islam, tapi mungkin masih ada sedikit-sedikit tentang kemusyrikannya, bukan itu, ya. Kalau orang Islam itu kan ajaran utamanya tauhid. Cuman kadang-kadang masih meyakini adanya ini dan itu, tapi dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dan seterusnya. Nah, kalau itu ada sedikit kemusyrikan dalam arti ada keyakinan tentang kekuatan di luar Allah, yaitu itu sudah termasuk kategori musyrik. Tetapi tidak dalam arti musyrikah yang di dalam ayat ini. Di ayat ini yang dimaksud musyrikah adalah wanita-wanita non-muslim. Artinya, laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita non-muslim. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, wala amatun mu'minatun. Sungguh hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah, meskipun wanita-wanita itu menakjubkan hatimu, menarik hatimu, mungkin karena kecantikannya,
kekayaannya dan sebagainya. Jadi kita kaum laki-laki dilarang menikahi wanita-wanita musyrikah atau wanita non-muslim hatta yu'minna, kecuali sehingga mereka sudah beriman, ya, sudah keluar dari kemusyrikannya menjadi muslimah dan mukminah, baru boleh kita menikahi. Kemudian lanjutan ayat itu masih di dalam ayat yang sama 221 juga, wala tungkihu al musyrikin. Ini ditujukan kepada para wali, ya, para wali atau orang tua, dan janganlah kamu wahai para wali, para orang tua, menikahkan wanita-wanita muslimah dari keluargamu dengan laki-laki musyrik, ya. Dan yang dimaksud laki-laki musyrik adalah laki-laki non-muslim. Ya, non-muslim berarti beragama di luar Islam. Bisa Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan Islam, agama-agama yang di luar Islam itu keyakinan tentang ketuhanannya masuk kepada keyakinan yang musyrikin, ya, musyrikah. Jadi minasyirki, ya. Ada trinitas, ada trimurti, ada yang lain-lain lagi, ya. Politeis yang lain, ya, percaya kepada banyak dewa, banyak Tuhan yang lainnya. Nah, maka wahai para wali, wahai para orang tua, janganlah kamu menikahkan wanita-wanita muslimah dari keluargamu, dari anak-anakmu dengan laki-laki musyrik, laki-laki non-muslim, hatta yu'minu, sehingga laki-laki itu masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking dilarangnya kita menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik, laki-laki non-muslim, Allah tegaskan wala abdun mu'min, dan sungguh hamba sahaya budak, ya. Budak muslim, mungkin budak itu dulu kesannya kan kebanyakan dari Afrika, ya, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, itu semua kan dari Bilal bin Rabah itu kan dari Habsyi, ya. Jadi budak belian, budak hamba sahaya yang muslim, hitam kelam, gak menarik barangkali, ya. Khairun, itu lebih baik, min musyrik, daripada laki-laki yang musyrik, laki-laki non-muslim, walau a'jabakum, meskipun laki-laki itu menarik hatimu, mentakjubkanmu, mungkin karena kekayaannya, ketampanannya, kegagahannya, dan seterusnya. Nah, Allah mengatakan wanita-wanita musyrikah, laki-laki musyrik, ya, wanita-wanita dan laki-laki non-muslim itu ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kalian menuju neraka. Jadi pernikahan dengan berlainan agama, pernikahan dengan pasangan non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki dengan perempuan non-muslim, perempuan dengan laki-laki non-muslim, oleh Allah dikatakan ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kalian kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah mengajak kepada jannah, kepada surga, wal maghfirah, dan kepada ampunan biizni, atas izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar manusia itu bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah tersebut. Nah, jadi ini apa namanya?
ayat yang dijadikan landasan oleh Majelis Tarjih dan banyak ulama-ulama yang lain tentang keharaman nikah berlainan atau beda agama. Itulah maka dulu bapak-bapak kita, para ulama kita, para pemimpin kita, ketika menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, maka di dalam undang-undang itu disebutkan pernikahan adalah sah apabila pernikahan itu sah menurut syariat agama. Sah menurut agama. Jadi kalau muslim ya sah menurut ajaran syariat Islam, kalau yang lainnya ya sah menurut ajaran agamanya masing-masing begitu. Konon saya pernah baca buku dari seorang pastor yang sering dipanggil namanya Romo Purwo. Dia menulis sebuah penelitian tentang pernikahan, perkawinan, hukum-hukum perkawinan menurut Ahlul Kitab atau ajaran agama Kristen dan Islam. Menurut beliau, menurut Romo Purwo ini, kedua-duanya baik Islam maupun Kristen melarang ya. Islam melarang nikah berlainan agama, yang Kristen termasuk Katolik juga melarang menikah berlainan agama. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah sangat jelas. Jadi pernikahan adalah sah apabila sah menurut ajaran agama. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini ayat 221 para ulama sepakat tentang keharaman seorang muslim atau muslimah menikahi pasangannya, lawan jenisnya yang berbeda agama. Namun ada ayat yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi khilafiyah, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Di mana Allah berfirman, Allah berkalam, Al-yawma ukhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafikhina wala muttakhidhi akhdan. Jadi ayat ini ayat Selasa. Ayat 5 surat Al-Maidah ini Allah menegaskan yang pertama, pada hari ini dihalalkan bagi kamu makanan-makanan yang thayyib, makanan-makanan yang baik, dan juga makanan ahlul kitab, makanan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, khilul lakum, halal bagimu. Yang dimaksud di sini tentu adalah makanan dari binatang sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, selama yang disembelih adalah binatang yang dagingnya halal ya. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, di dalam ayat ini dinyatakan halal bagimu, halal bagimu. Begitu juga wa ta'amukum khilul lahum, dan makananmu pun sembelihan kamu nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, halal bagi mereka. Wal muhsanat minal mu'minat, dan juga halal bagimu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, wanita-wanita beriman, ya. Otomatis ini ya dibolehkan, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari
utul kitab, dari wanita-wanita yang mendapatkan Alkitab atau wanita ahlul kitab. Dalam ini adalah Yahudi dan Nasrani, karena disebut min qablikum, dari sebelum kamu, artinya sebelum Islam. Sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan menikahi mereka juga sama dengan menikahi wanita-wanita muslimah, yaitu membayar mahar, memberikan mahar. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jadi memberikan mahar, mas kawin kepada mereka, dan itu sebagai tanda menikahinya, tidak bermaksud untuk berzina atau menjadikan sebagai gundik-gundik. Itu gundik-gundik itu mungkin wanita-wanita simpanan, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Allah katakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya di hari kiamat, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dari ayat ini terjadi khilaf atau perbedaan pandangan di antara ulama. Ada yang membolehkan menikahi Yahudi dan Nasrani, ada yang tidak membolehkan. Majelis tarjih berpandangan atau mengambil yang rajih ya, pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih menurut majelis tarjih adalah pendapat yang mengharamkan atau tidak membolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab sekarang. Ya, ahlul kitab sekarang ini berbeda dengan ahlul kitab seperti misalnya Waraqah bin Naufal ketika bertemu dengan Nabi, atau pendeta Bukhairah ketika bertemu dengan Muhammad ketika Nabi Muhammad masih berusia 14 tahun. Dia tahu bahwa Muhammad adalah calon Nabi akhir zaman. Ya. Kemudian Waraqah bin Naufal juga begitu. Artinya mereka masih berpegang kepada ajaran. Kalau Waraqah kan berpegang kepada ajaran Taurat ya, yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan ketauhidannya. Nah, jadi kalau wanita ahlul kitab yang seperti itu, maka boleh menikahi. Sedangkan sekarang ahlul kitab sekarang, baik Yahudi maupun Nasrani, disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah, sedangkan orang-orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah. Bahkan ditegaskan di dalam teologi Nasrani itu Trinitas. Ya. Jadi Trinitas itu sudah kepada kemusyrikan, maka cenderungnya lebih rajihnya kepada musyrik. Jadi kesimpulannya, kalau majelis tarjih berpandangan seorang muslimah diharamkan menikah dengan selain muslim. Ya. Begitu juga seorang muslim dilarang menikah dengan selain muslimah. Kenapa itu dilakukan? Demi memelihara kemaslahatan, ya. Maslahat umat Islam, dan menghindarkan mereka dari bahaya, terutama adalah bahaya akidah. Bahaya akidah. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan tata cara sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam itu bagi seorang muslim. Dengan demikian, kalau mengikuti itu, maka hubungan suami istri menjadi hubungan yang sah. Nah, kalau pernikahannya tidak sah, pernikahannya dengan wanita musyrikah atau dengan laki-laki musyrik, berarti tidak sah pernikahannya. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya, kedua pasangan itu selama-lamanya menjadi hubungan yang tidak sah, hubungan yang tidak dibenarkan, jadi hubungan zina. Jadi
Majelis Haji berpendapat kalau pernikahan mereka tidak dibenarkan, yaitu seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya, maka hubungan suami istri mereka dianggap sebagai perzinahan dan untuk itu harus segera diberhentikan. Jadi ini yang pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua ya sebenarnya hampir sama, cuman ini lebih banyak kisi-kisi atau poin-poin yang ditanyakan. Tapi beberapa sudah terjawab tadi sebenarnya. Yang pertama, bagaimana hukum pernikahan berlainan agama sudah jelas ya, jawabnya sudah jelas. Kemudian ini karena kasusnya adalah seorang laki-laki muslim menjalin hubungan dengan perempuan non-muslim, dalam hal ini adalah Nasrani Katolik ya. Dalam hubungan mereka itu sampai wanita Katoliknya itu hamil dan kemudian melahirkan anak ya. Maka ditanyakan bagaimana status anak yang dikandung dan bagaimana apabila anak itu lahir ya. Nah, karena itu hubungan terjadi sebelum terjadi pernikahan ya. Dan andaikan terjadi pernikahannya adalah pernikahan tidak secara sesuai syariat Islam pun nanti jadi masalah juga begitu. Nah, jadi seperti itu yang ditanyakan pada kasus yang kedua. Ini kasusnya laki-laki muslim berpacaran dengan wanita Katolik ya. Wanita Nasrani Katolik yang kemudian wanitanya itu hamil, yang selanjutnya tentu adalah melahirkan. Yang ditanyakan status anaknya gimana ya. Karena itu lahir dari hamil di luar nikah, status anaknya, maka anaknya nasabnya kepada ibunya ya. Nasabnya kepada ibunya. Jadi anak zina itu anak karena perzinahan atau hubungan di luar pernikahan, perkawinan, pihak laki-laki belum bisa dinasabkan ya, belum bisa dinasabkan. Karena itu terjadinya ketika tidak di dalam pernikahan yang sah ya. Maka nasabnya adalah kepada ibunya. Nah, jadi laki-laki tidak punya hak apa-apa gitu ya. Nah, termasuk nanti efek-efek berikutnya ya, efek-efek berikutnya. Jadi ini jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kalau dimungkinkan, kalau bisa, maka Majelis Tarjih menyarankan agar melakukan pendekatan dakwah sehingga perempuan tadi bisa bersahadat masuk Islam, kemudian dilangsungkan pernikahan secara Islam. Nah, kalau sudah dilangsungkan pernikahan secara Islam, maka hubungan keduanya menjadi sah. Tapi anak yang sudah terlanjur lahir tadi, itu adalah anak dari sang ibu, anak dari ibunya. Nasab hasil bayi yang lahir dari hubungan di luar pernikahan itu tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Statusnya ayah biologis, tidak ada hubungan apa-apa ya. Jadi itu nasabnya kepada ibunya. Maka nanti kalau terjadi pernikahan, maka ibunya yang mungkin sudah menjadi muslimah, kalau mau menikahkan putrinya, ya meminta wali hakim untuk menikahkan putrinya tadi. Karena kan wali itu harus laki-laki atau wali hakim. Nah, jadi seperti itu. Ini tapi secara umum bahwa pernikahan berbeda agama, berlainan agama itu adalah
tegas dalam surat Al-Baqarah 221 itu diharamkan, memang ada pintu masuk di surat Al-Maidah ayat 5, bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tetapi wanita ahlul kitab itu ketika mereka beragama Yahudi atau Nasrani masih mengikuti sebagian besar ajaran Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam, yaitu bertauhid dan membenarkan adanya Rasul akhir zaman seperti yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal atau pendeta Buhairah yang bisa membaca, oh ini Muhammad ini yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Nah, tapi kalau ahlul kitab itu sudah seperti yang sekarang, sudah mengimani, ya terutama sejak tahun 325 Konsili Nikia, di mana gereja menetapkan Trinitas dalam doktrin ketuhanan mereka, nah, maka Al-Quran memasukkan dalam kategori musyrik. Nah, dalam kategori musyrik, sehingga majelis tarjih berpendapat bahwa yang rajih wanita ahlul kitab sekarang pun tidak sah untuk dinikahi oleh kaum laki-laki muslim, dan itu sebagai upaya, kalau menurut usul fiqih adalah sadduz zari'ah, upaya sadduz zari'ah, mencegah kerusakan, mencegah bahaya, untuk menjaga akidah dan nasab seterusnya ketika anak-anaknya akan dilahirkan. Karena kalau berbeda keyakinan, apalagi yang satu bertauhid, yang satu musyrik, nanti akan jadi masalah dalam kehidupan berikutnya. Dan itu maka Islam menegaskan keharamannya laki-laki menikahi wanita musyrikah atau wanita non-muslimah, dan juga menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Nah, saya kira itu fatwa majelis tarjih yang yang dapat kita sampaikan atau kita kaji, dan itu dalam perundang-undangan negara kita terkait dengan perkawinan atau pernikahan sudah sangat jelas, ya. Kita ketika melaksanakan pernikahan atau perkawinan yang dibimbing oleh kantor urusan agama di bawah Kementerian Agama untuk kaum muslimin, dengan berlandaskan kepada undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana di dalam undang-undang itu pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, maka kalau muslim yang mengikuti tata cara syariat Islam, ada pasangan calon suami istri yang sama-sama, yang seagama, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada akadnya, ada ijab kabulnya, ada maharnya, dan seterusnya. Jadi itu dilakukan menurut tuntunan agama, menurut syariat agama. Nah, bisa saja memang mungkin mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya agak sedikit beda rinciannya, tetapi secara garis besar itu memiliki kesamaan, ya, tentang adanya wali, tentang adanya pasangan suami istri, calon suami istri yang seagama, tentang adanya akad nikah, tentang adanya mahar itu atau mas kawin, itu satu pandangan yang sama, sehingga di dalam perundang-undangan kita mengambil pendapat yang umum yang disepakati oleh
seluruh mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam. Nah, kalau warga negara Indonesia yang non-Muslim biasanya pernikahannya tidak di KUA, tapi dicatatkan di catatan sipil. Nah, catatan sipil. Nah, di sini kadang-kadang petugas catatan sipil kan tidak memperhatikan dari aspek keagamaannya, ya. Sehingga bisa saja laki-laki muslim menikahi wanita non-muslimah atau wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, tetapi dicatat dan diterima oleh catatan sipil, ya, karena catatan sipil itu hanya mencatat saja, tidak melihat dari aspek syar'inya atau dari aspek agama dan keyakinannya. Mestinya tetap melakukan hal yang sama karena undang-undangnya sama, ya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Ya, mestinya meskipun pegawai catatan sipil mestinya juga harus merujuk ke undang-undang yang sama sehingga dia tidak mudah begitu saja menerima. Ketika mau melakukan pencatatan untuk pencatatan pernikahan, mestinya dilihat ini pasangannya seagama apa enggak. Jadi kalau seagama dilihat ini sesama muslim atau non-muslim. Nah, kalau sesama muslim jangan ke catatan sipil, sana ke KUA, kan begitu. Sedangkan kalau yang non-muslim boleh silahkan ke petugas catatan, kantor catatan sipil. Nah, jadi kira-kira seperti itu mestinya seluruh aparatur negara memperhatikan perundang-undangan dan peraturan negara yang berlaku, ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian fatwa majelis tarjih, ya, fatwa majelis tarjih. Nah, berkaitan tadi tentang nasab anak hasil zina atau hubungan di luar pernikahan itu nasabnya kepada ibunya, itu juga dinyatakan dengan tegas di dalam kitab kompilasi hukum Islam, ya. Dalam kitab kompilasi hukum Islam pasal 100 itu berbunyi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari perkawinan, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki muslim di atasnya. Alasannya, ini kalau ini sudah kompilasi hukum Islam, ya. Kompilasi hukum Islam. Jadi kalau anak tersebut lahir setelah 6 bulan dari pernikahan. Jadi misalnya perempuan itu sudah hamil, baru kemudian melaksanakan pernikahan, ya, karena dalam kompilasi hukum Islam dibolehkan dia menikah dalam keadaan hamil, ya. Tadi kan wanitanya sebelum Islam, dia masuk Islam kemudian menikah. Apabila nikahnya lahirnya itu setelah 6 bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada laki-laki muslim tadi yang sebagai suaminya tadi. Tetapi apabila belum, ya maka dia dinasabkan kepada ibunya, Nah, kalau dinasabkan kepada ibunya, maka ketika menikah, ibunya meminta kepada hakim untuk menjadi wali. Tapi kalau dia lahir setelah 6 bulan dari pernikahan tadi, maka ayah biologis yang kemudian menjadi ayah pernikahan karena melangsungkan pernikahan dengan ibunya, maka ayahnya tadi bisa menjadi wali. Ini menurut kompilasi hukum Islam, dan ini hasil ijtihad para ulama
di Indonesia untuk menjaga kemaslahatan keluarga itu, kira-kira seperti itu. Jadi pertimbangan istihadi dalam kompilasi hukum Islam ini adalah menjaga kemaslahatan keluarga itu, apalagi perempuan yang tadi non-muslim itu sudah menjadi muslimah dan kemudian melangsungkan pernikahan dan anak itu lahir ketika orang tuanya sudah menjadi suami istri, maka suaminya bisa menjadi wali dan itu dianggap sebagai wali nasab dari anak yang tadi meskipun hamilnya di luar pernikahan. Wallahu a'lam. Ini menurut kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Dan majelis tarjih dalam batas-batas tertentu tentu juga merujuk kepada kompilasi hukum Islam tersebut. Saya kira demikian Pak Agung, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya. Artinya kita perlu hati-hati di dalam masalah ini ya. Pernikahan beda agama ini. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Pak Samsul yang telah menyampaikan materi dan majelis tarjih tadi mengambil pendapat yang rojih, diharamkan menikah dengan beda agama. Kitab, meskipun ahli kitab di zaman sekarang ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kalau ada yang menanyakan silahkan tulis di kolom chat atau bisa resen. Nah, ini ada 2 pertanyaan sementara sampai dengan saat ini. Ini dari Pak Soleh Amini. Izin bertanya, saat saya bertanya di luar tema. Ini selalu bertanya, tetapi berkaitan dengan pasca pernikahan, yaitu masalah harus tidaknya seorang laki-laki bersunat, berkhitan. Teman saya seorang mu'alaf, tetapi yang bersangkutan tidak mau berkhitan karena takut. Dia berkata kalau harus berkhitan lebih baik dia mundur saja sebagai seorang Islam. Pripun iki Ustaz? Ya, jadi khitan itu kewajiban bagi laki-laki ya. Memang namanya sunat dalam bahasa Jawa sunat, tapi itu kan khitan itu wajib ya. Ya harus khitan. Sekarang kan sudah canggih, nggak perlu takut, sudah peralatan begitu canggih ya. Jadi kalau zaman Nabi Ibrahim beliau umur 80 tahun baru turun syariat khitan, beliau potong sendiri itu. Padahal umur 80 tahun kayak apa itu ya, dipakai kapak itu ya. Motongnya pakai kapak itu. Nah, iya itu. Jadi kasih tahu saja temennya khitannya kepada dokter yang ahli, insya Allah tidak sakit, tidak usah takut. Jadi ya mu'alaf belum khitan ya khitan ya. Itu saya kira untuk Pak Soleh Amini. Itu Pak Soleh. Ya. Nanti takut dibius dulu. Lompon sunat loh, Tat. Oh iya. Berikutnya Bu Yuliani ya. Bu Yuliani, ya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya kalau pasangan beda agama itu menikah 2 kali? Pertama, dinikahkan atau pemberkatan di gereja. Kemudian dinikahkan lagi secara Islam di KUA. Sehingga punya buku nikah dari KUA, tetapi pernah mengikuti pemberkatan di gereja. Dan pasangan atau pengantin perempuannya tetap non-muslim. Ya itu tadi meskipun nikahnya di KUA, tapi kalau perempuannya tidak menyatakan sebagai muslimah, maka itu termasuk kategori yang diharamkan, karena itu wanitanya musyrikah ya. Wanitanya tetap musyrikah ya, maka nikahnya tidak sah. Jadi nikah sah apabila nikah itu sah menurut agama. Dalam Islam, wanita muslimah hanya bisa menikah dengan laki-laki muslim.
dan laki-laki muslim hanya bisa menikah dengan wanita muslimah, ya. Karena wanita ahlul kitab sekarang ini termasuk dalam kategori musyrikah, dan itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ketika ada seseorang yang akan menikah dengan wanita ahlul kitab, maka Umar tidak mengizinkan pernikahan itu karena wanita ahlul kitabnya itu sudah termasuk kategori ahlul kitab yang musyrikah, ya. Karena Nasraninya sudah Trinitas, innallaha salisu salasah, ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi kafar itu berarti kafir. Musyrikah bimana kafirah itu. Jadi gitu ya Bu Yuliani. Begitu Bu Yuliani, tetap ya itu tidak diperbolehkan karena hanya mengelabui itu, Ustaz. Yeah. Mengelabui saja. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Bu Yuliani, tapi agak di luar tema sedikit. Apakah saudara sepupu atau putra kandung dari Pak D boleh menikahkan sepupunya? Gimana ini? Karena pengantin perempuan ini yatim dan saudara laki-laki tidak ada, termasuk saudara laki-laki ayahnya sudah meninggal semua. Ini ada pertanyaan dari tetangga ini. Ya, kalau saudara sepupu itu tidak bisa menjadi wali. Yang bisa jadi wali itu paman, Pak D atau Pak Le itu bisa. Pak D atau Pak Le itu bisa menjadi wali dari seorang perempuan yang akan menikah karena orang tuanya sudah nggak ada. Kemudian boleh juga, yang tentu boleh adalah kakaknya atau adiknya dari perempuan tadi. Jadi kalau saudara sepupu tidak termasuk daftar wali. Kalau tidak ada, gimana? Wali nasabnya nggak ada ya kepada wali hakim, insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Yuliani, jawaban dari Samsul. Nah ini ada lagi dari Pak Agus, bagaimana cara atau strategi mengelola cinta sehingga tidak berarah mencintai non-muslim, sedangkan dunia ini kan terus-menerus menggoda kita. Ya, maka kalau menurut Al-Quran itu cinta yang pertama dan utama adalah cinta kepada Allah, ya. Cinta yang pertama dan utama adalah cinta kepada Allah. Cinta yang kedua setelah Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta habis itu kepada ibu, bapak, dan seterusnya. Kalau itu yang dijaga, insya Allah, karena kita pegangannya adalah cinta Allah, cinta Rasul, dalam arti yang sesungguhnya, termasuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, berarti mencintai syariatnya, mengamalkan syariatnya, maka insya Allah tidak akan cinta itu jatuh kepada arah yang salah, ya. Karena kita sudah dalam bimbingan cinta kepada Allah. Seperti itu sabda Allah dalam surat Al-Imran tuh, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi, ikutilah syariat Nabi. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian, ya. Ya, jadi insya Allah kita tidak akan tidak akan salah arah di dalam menyalurkan rasa cinta itu apabila cinta pertama kita adalah Allah Ta'ala, cinta keduanya Rasulullah, baru ibu, bapak, mungkin cinta kepada lawan jenis kita, istri, dan seterusnya. Jadi cinta kepada istri itu nomor sekian. Jangan cinta pertama kepada istri, cinta pertama kepada Allah dulu, ya. Jadi kita mencintai istri karena Allah, mencintai saudara-saudara kita yang lain karena Allah, mencintai apapun karena Allah, insya Allah
cinta kita akan terarah kepada yang benar, insya Allah. Demikian Pak Agus Budi. Berikutnya dari Pak Yudi Wibowo. Izin bertanya, jika ada yang menikah tapi ajaran Islamnya berbeda, misalnya Syiah dengan non Syiah atau yang lain, apakah juga bisa dikatakan beda agama? Ya, ada yang memandang seperti itu, seperti dulu misalnya ada sebuah kelompok keagamaan di Indonesia seperti Islam Jamaah atau Darul Hadis, atau pernah juga namanya Lemkari, pernah yang terakhir sekarang namanya LDII. Nah, LDII ini menganggap orang di luar LDII itu kalau dikatakan Islam, Islamnya kurang atau malah dianggap tidak Islam. Bahkan kalau ada orang luar LDI sholat di masjidnya LDI, masjidnya dipel ya, karena dianggap orang di luarnya adalah najis. Nah, maka mereka juga memandang pernikahan kepada non LDI itu tidak sah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita dengan misalnya dengan Syiah? Ya, Syiah memang akidahnya itu menyimpang ya, sebagaimana dulu sudah kita sampaikan. Berdasarkan fatwa Tarjih ada 4 standar ketika kita melihat kelompok Syiah itu ya. Standar yang pertama bahwa yang maksum itu terjaga dari segala kesalahan itu hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian standar yang kedua, yang berhak menjadi khalifah Rasulullah, khalifah setelah Rasul adalah seluruh khalifah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin hasil musyawarah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu adalah khalifah-khalifah yang sah. Sementara pihak Syiah hanya mengakui kekhalifahan itu hanya milik Ali bin Abi Thalib dan turunan ke bawahnya yang disebut sebagai Ahlul Bait, Syiah Imamiyah ya, dan seterusnya ya. Jadi bagaimana menikahi orang Syiah? Menikahi orang Syiah insya Allah masih bisa diterima ya, masih bisa diterima, tetapi ya kita harus mendakwainya agar mereka kembali kepada akidah yang benar ya, kepada akidah yang benar. Insya Allah seperti itu ya. Kita harus mendakwahkan kepada mereka supaya berakidah yang benar. Kalau akidahnya benar, insya Allah pernikahannya akan menjadi lebih baik lagi ya, menjadi kuat, menjadi kokoh sebagai keluarga sakinah. Tapi kalau yang satu akidahnya masih menyimpang, nanti akan jadi masalah terus dalam keluarga itu. Berikutnya masih ada? Ini masih ada satu dari Pak Dodi. Mohon izin bertanya, godaan terberat di dunia, godaan setan apa wanita? Maksudnya kepiye itu? Pertanyaannya, godaan di dunia ini kan berat. Nah, ini yang dimaksud berat itu apakah godaan dari setan? Pak Dodi. Apakah godaan dari wanita? Maksudnya sepertinya begitu. Kok godaan wanita itu gimana? Ya, yang terberat ya godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, jelas. Jadi kalau wanita yang menjadi setan. Kalau wanitanya nggak jadi setan, nggak akan menggoda ya. Ya, jadi wanita yang menggoda itu wanita yang sudah menjadi setan. Kalau belum nggak jadi setan, wanita muslimah baik-baik yang nggak akan menggoda. Itu insya Allah. Iku Pak Dodi sing nggodha niku Ustaz Samsul. Gen kayeng nggodha. Ustaz Samsul. Ya. Ustaz Samsul. Ya. Tadi kalau tarjih ya,
laki-laki Muslim haram menikahi wanita ahlul kitab sekarang ini, Nasara dan Yahudi ya. Nah, kaitannya dengan sembelian tadi kan masih diperbolehkan ya? Betul ya? Enggak juga, itu jadi otomatis ya, otomatis. Otomatis kalau pandangan seperti itu ya berarti haram juga ya sembeliannya ya? Ya. Ya ini penegasan saja. Terima kasih. Ini tadi setelah tadi dijawab dari Bu Juliani tadi ada pernyataannya ini. Matur nuwun sudah punya jawaban meski sepertinya sudah berlangsung pernikahan itu. Saat itu saya menjawab tanya ke Pak Ustadz atau dinikahkan wali hakim saja. Karena setahu saya saudara suku itu tidak atau bukan mahram sehingga boleh menikahi sepupunya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Merasa bersalah begitu. Ya, jadi saudara sepupu tidak bisa menjadi wali, intinya akan seperti itu. Yang bisa menjadi wali itu adik atau kakaknya ayah yang laki-laki atau adik kakaknya si perempuan itu yang laki-laki. Adik laki-laki, adik perempuan, adik laki-laki, kakak laki-laki itu bisa menjadi wali. Tapi kalau saudara sepupu tidak, karena saudara sepupu bukan jalur wali. Saya kira begitu ya. Jadi harus diulang ya Pak pernikahan. Ya. Harus diulang supaya sah. Sudah beberapa bulan yang lalu pertanyaan itu. Ya, tapi bagaimana KUA-nya yang mendampingi, bagaimana itu KUA-nya yang mendampingi? Tidak masalah itu, saya yang kagetnya di situ loh. Saya sendiri karena nggak tahu ilmunya, jadi ya saya hanya sebaiknya tanya Pak Ustadz. Atau kalau kemantapan hati saya sebaiknya wali hakim saja, saya bilang gitu. Tapi kemudian tidak di follow up. Terus saya dengar, karena ini saudara ipar gitu loh, sehingga saya nggak dapat undangan. Hanya saya dilapori, Mbak kemarin wis menikahke sepupune gitu. Terus sudah tanya Pak Ustadz, belum sih loh, lah piye saya kan nggak berani menyangkal karena saya nggak tahu ilmunya. Nah setelah saya tahu ini, apakah memang saya punya beban, rasanya saya merasa bersalah banget setelah tahu ilmunya. Aku ya menang baik seperti itu karena ini sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Ya, perlu untuk selamat diulang, kalau memang itu diulang nggak apa-apa. Wali hakim ya Pak Ustadz. Yes. Nuhun. Tanya Ustadz. Wah, ini monggo dari siapa? Satu lagi ini. Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ini pernikahan beda agama, yang putri muslim, yang laki-laki non muslim. Tapi sudah punya anak. Nah, itu solusinya terus bagaimana, Dad? Apakah harus cerai kemudian anaknya bagaimana dan terusnya, atau ini sama-sama mempertahankan agamanya masing-masing? Jadi kan tadi sudah jelas pendapat tarjih dan pendapat banyak ulama, pernikahan berlainan agama adalah tidak sah. Maka otomatis itu batal demi hukum, artinya harus dibatalkan pernikahannya, harus dipisah, harus diceraikan, kira-kira seperti itu. Nah, anaknya bagaimana? Anaknya ya bernasab kepada ibunya, meskipun dalam pemeliharaan atau membiayai, silakan keduanya bersepakat. Jadi pernikahannya itu tidak sah itu kan. Cara sahnya gimana? Nah, supaya sah ya harus seagama. Yang non-muslim yang mana tadi? Yang laki-laki. Yang laki-laki harus masuk Islam dan dinikahkan ulang. Insya Allah jadi sah nikahnya. Tapi kalau nggak mau ya sudah, harus dipisah. Harus diceraikan karena itu tidak sah. Ini menurut majelis tarjih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi Bapak Ibu yang berbahagia peserta kajian online Fatwa Majelis Tarjih pada pagi hari ini yang tadi mengambil tema tentang nikah beda agama. Setelah kita dengarkan bersama Dr. Samsul Bayat, mudah-mudahan menjadi
kepahaman kita semuanya, dan kehati-hatian bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita di lingkungan kita. Baik, Bapak Ibu bahagia, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.